Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mepresentasikan mata kuliah pengolahan sinyal digital. Pertama dari abstrak. Penelitian ini membahas pengaruh penambahan noise dan proses denoise pada sinyal suara dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana kualitas sinyal asli dapat dipertahankan setelah melalui proses gangguan, dan pemulihan noise merupakan gangguan acak yang dapat merusak kualitas sinyal sinyal suara baik dalam bentuk white noise, inclusive noise, maupun Gaussian noise. Metode denoise yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan teknik filtering digital, khususnya low pass filter dan winner filter untuk meminimalkan efek noise. Pengujian dilakukan dengan membandingkan parameter objektif seperti signal to noise ratio dan mean square error antara sinyal asli, sinyal yang diberi noise, dan sinyal hasil denoise. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambahan noise secara signifikan menurunkan kualitas sinyal, ditandai dengan penurunan nilai SNR dan meningkatkan MSE. Namun, penerapan metode denoise dapat meningkatkan kembali kualitas sinyal meskipun tidak sepenuhnya sama dengan kondisi awal penelitian. Ini memberikan gambaran penting terkait peran teknik denoise dalam menjaga kualitas komunikasi berbasis suara. Lanjut ke pendahuluan. 1. Latar belakang. Sinyal suara merupakan salah satu media komunikasi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam proses transmisi maupun penyimpanan, sinyal suara sering mengalami gangguan yang disebut noise. Kehadiran noise dapat mengurangi kualitas suara sehingga pesan yang ingin disampaikan tidak tersampaikan dengan jelas. Permasalahan ini menuntut adanya metode untuk memperbaiki sinyal yang telah terkontaminasi noise. Salah satu solusi yang sering digunakan adalah proses denoise, yaitu teknik pemrosesan sinyal untuk mengurangi atau menghilangkan noise dari sinyal asli. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh penambahan noise serta efektivitas proses denoise dalam memperbaiki kualitas sinyal tersebut. Analisis dilakukan dengan mengukur parameter kuantitatif seperti signal to noise ratio dan mean square error. Kemudian rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penambahan noise terhadap kualitas sinyal suara, bagaimana efektivitas proses denoise dalam memperbaiki kualitas sinyal suara, dan sejauh mana peningkatan kualitas sinyal setelah dilakukan proses denoise jika dibandingkan dengan sinyal asli. Oke, mungkin dilanjutkan dengan kawan saya selanjutnya. Muhammad Ridho mungkin. Ya, kami melanjutkan untuk yang tujuan penelitian. Jadi tujuan dari pojok ini adalah satu, menganalisis penurunan kualitas sinyal suara akibat penambahan noise. Yang kedua, mengetahui aktivitas metode noise dalam memperbaiki kualitas sinyal yang dihasilkan oleh noise. Yang ketiga, membandingkan nilai SNR dan MSI antara sinyal asli, sinyal noise, dan sinyal hasil denoise. Berikutnya adalah tinjauan pustaka, yaitu pertama, sinyal suara. Sinyal suara adalah representasi digital atau analog dari getaran udara yang ditangkap oleh indera pendengaran manusia. Sinyal ini dapat dipresentasikan dalam bentuk gelombang. Yang kedua itu adalah noise pada sinyal suara. Jadi noise itu adalah sebuah gangguan yang tidak diinginkan yang menyertai sinyal. Beberapa jenis noise yang umum diantaranya adalah: pertama, ada white noise, yaitu noise dengan distribusi energi yang merata di seluruh frekuensi. Yang kedua adalah Gaussian noise, yaitu noise dengan distribusi probabilitas normal. Yang ketiga ada impulse noise, yaitu noise yang berbentuk lonjakan singkat dengan amplitude tinggi. Terus dilanjutkan dengan
proses denoise. Proses denoise adalah upaya untuk mengurangi noise pada sinyal suara yang menggunakan metode-metode tertentu. Teknik yang sering kita gunakan antara lain adalah filtering, yaitu menggunakan metode atau filter low pass, high pass, band pass, and band stop. Yang kedua, itu adalah Wiener filter, yaitu teknik meminimalisir mean square error antara sinyal asli dan hasil filter. Yang ketiga ada wavelet denoising, yaitu bekerja untuk menguraikan sinyal ke dalam domain wavelet, lalu menghapus koefisien yang dianggap noise. Kita masuk ke metodologi penelitian. Jadi kita menggunakan data rekaman suara berformat wave dari dataset Kaggle. Jadi file ini kita konversikan menggunakan FFmpeg agar dapat dibaca dengan baik oleh library Python. Yang kedua, tahapan penelitian, yaitu kita mempersiapkan datanya dulu, mengonversi audio menggunakan FFmpeg dan menormalisasikan amplitude sinyal. Yang kedua, kita menambahkan noise buatan dengan distribusi normal atau Gaussian ke dalam sinyal asli. Yang ketiga, yaitu proses denoise, jadi mengaplikasikan teknik moving average filter dengan ukuran jendela tertentu untuk mereduksi noise. Yang keempat, itu mengevaluasi, kita membandingkan sinyal asli, sinyal dengan noise, dan sinyal hasil denoise melalui visualisasi bentuk gelombang. Yang ketiga, implementasi pangkat lunak. Jadi dalam tahap ini kita menggunakan Python dengan library NumPy untuk perhitungan matematis, SciPy.io wave file untuk membaca file audio, Matplotlib untuk menampilkan visualisasi sinyal, yang terakhir IPython display untuk menampilkan pemutar audio. Dan hasil visual dilakukan dengan 3 kondisi, yaitu visual sinyal asli, sinyal yang ditambahkan noise, dan sinyal hasil setelah kita melakukan proses denoise. Yang kita lihat dari visualisasi ini, yang pertama itu adalah sinyal asli yang tidak diapa-apakan. Yang kedua itu sinyal dengan noise yang menunjukkan adalah fluktuasi acak yang menutupi bentuk asli gelombang yang menyebabkan kualitas suara terdengar menurun. Yang ketiga itu ada sinyal hasil dari denoise yang menampilkan gelombang yang lebih halus dibandingkan sinyal yang bernoise, tapi menurunkan kualitas suara tersebut dari sinyal yang asli. Jadi walaupun lebih baik dibandingkan sinyal noise, sinyal hasil denoise itu mengalami pelemahan dibandingkan sinyal yang asli. Karena jika kita menggunakan metode moving average, itu metode yang sederhana, tetapi hasilnya kurang maksimal dibandingkan dengan denoise menggunakan trade-off. Kesimpulan yang kita dapatkan yaitu penambahan noise dengan distribusi Gaussian secara signifikan menentukan kualitas sinyal suara. Jadi noise itu menyebabkan amplitude sinyal menjadi tidak stabil sehingga informasi utama dari suara sudah dikenali, dan kita menggunakan proses denoise menggunakan moving average filter yang terbukti mengurangi noise dan memperbaiki bentuk gelombang sinyal walaupun menunjukkan penurunan kualitas suara dibandingkan yang aslinya. Meskipun begitu, moving average cukup efektif untuk aplikasi data, akan tetapi untuk hasil yang lebih optimal, kita harus menggunakan metode yang lebih canggih seperti Wiener filter atau wavelet denoising. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin mempresentasikan untuk pengerjaan dari implementasi dari tugas UTS ini.
yakni kita menggunakan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah bentuk kodenya seperti ini. Eh, Lalu ada importnya menggunakan NumPy, SkipAIO, dan iPython Display untuk menampilkan dari GUI-nya. Eh, Kita menggunakan dataset yang saya rekam sendiri. Nah, ini bentuk GUI-nya. Kita bisa memplay di sini. Akan menampilkan suaranya. Mungkin nanti akan kita kirimkan via GitHub-nya. Eh, Ini adalah bentuk suara audio asli yang saya rekam sendiri. Dan ini untuk setelah menggunakan noise. Dan ini setelah suara yang setelah saya gunakan untuk denoising. Dan ini adalah hasil dari grafik tersebut. Ya, mungkin sekian dari kelompok kami. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.